mungkin kita bisa pakai keluarga Adobe. Ya, sepertinya Adobe harus mensponsori video saya. Mungkin hari ini kayak terdengar konyol, tapi setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, siapa yang ngira kalau ini bakal banyak dicari orang-orang? Ya kan? Siapa yang akan ngira itu? Saya pun juga nggak ngira. Kalau ternyata juga nggak dicari. Itu saya fokusnya untuk mencari referensi desain, mencari ide itu yang lama sekali. Ide susah dicari, tapi kalau nasi goreng di pagi buta jam 3 pagi, tinggal klik makanan online. Bukan dari jurusan DKV, tidak ada bakat desain, terus gak bisa desain, gak usah maksa desain lah. Desain udah bagus kok, ngasih tutorial terus di YouTube pakai aplikasi Canva dan PowerPoint lagi. Emangnya bisa buat desain template itu yang ada. Ya kan? Video ini tentang kisah seorang guru non-desainer. Kita mengajar di kelas, ya kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa. Dan halo anak-anakku yang saya banggakan, halo guys. Fajri di sini. Welcome to Design Tree. Halo Bapak Ibu dan teman-teman guru semua yang berbahagia, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Fajri di sini. Halo guys, video ini tentang kisah seorang guru non-desainer yang nggak punya basic desain, bukan sekolah perdesainan, bukan dari jurusan DKV, tidak ada bakat desain, terus nggak bisa desain, nggak usah maksa desain lah. Desain udah bagus kok, ngasih tutorial terus di YouTube pakai aplikasi Canva dan PowerPoint lagi. Emangnya bisa buat desain template itu yang ada. Ya kan, template itu mainnya template terus dia tuh. Kalau mau desain pakai keluarga Adobe dong, keluarga yang tidak gratisan dan berbayar tuh bagus buat desain daripada pakai aplikasi Canva dan PowerPoint. Ya kan, gratis lagi. Aduh. Ya, betul teman-teman. Hampir semua yang disebutin tadi itu betul. Oke, pertama, aku nggak sekolah perdesainan. Aku nggak sekolah di desain komunikasi visual. Aku juga nggak ada SMK ataupun sekolah yang berhubungan dengan desain. Terus aku share tentang desain ke teman-teman. Hubungannya apa ya? Hubungannya adalah nggak ada. Ya nggak ada hubungannya. Mungkin karena aku sepede itu dan sebodoh amat itu sharing tentang desain, jadi yang nggak ada hubungannya antara pendidikan sama desain. Tapi kalau teman-teman mau belajar desain lebih dalam, aku rekomendasikan teman-teman untuk belajar di desain komunikasi visual misalnya, ataupun jurusan desain grafis universitas yang ada jurusan seni rupa. Nah itu malah lebih wadahnya lebih tertata dan sesuai dengan bakat dan minat teman-teman berhubungan dengan desain. Kedua, aku memang nggak bisa desainnya bagus-bagus amat guys. Desain yang pernah aku buat itu sebatas enak dilihat mata, nggak nabrak ya kan, dan posisinya itu pas. Jadi simpelnya itu tinggal tempel, edit, download, upload, selesai. Simpel itu. Kalau misalnya aku bisa, ya kan emang nggak ada bakat desain. Mau apa lagi coba? Ya kan? Simpelnya sih gitu. Aku nggak terlalu mikir banget tentang desain, ya kan? Ya memang buat apa? Nggak ada bakat desain, terus ngapain mikir banget? Ya kan? Jam 3 pagi cari ide. Bagus juga nih konsepnya. Terlalu rame, Twitter. Gini juga bisa, tapi keramaian gambar di sini ya. Twitter juga, ini poster. Ini bagus juga. Harus tidur guys, nggak bisa mikir lagi nih. Bisa harus sekolah juga, jadi tidur dulu aja. Oke.
Ya, kalau teman-teman sudah sampai part ini, berarti teman-teman tadi ngelihat waktu saya ngedesain jam 3 pagi. Itu benar-benar jam 3 pagi. Sebetulnya sih, waktu itu iya. Tapi waktu saya bikin video itu, enggak. Jadi hanya pencitraan desain jam 3 pagi. Cuma beneran saya waktu mendesain leaflet dan brosur PPDB sekolah tempat saya mengajar, itu beneran saya tidur jam 3 pagi. Hanya untuk mendesain. Jadi 3 jam itu saya fokusnya untuk mencari referensi desain, mencari ide itu yang lama sekali. Ide susah dicari, tapi kalau nasi goreng di pagi buta jam 3 pagi, tinggal klik makanan online, ya kan, langsung datang, nggak mikir lama, nggak usah pusing-pusing. Lah ini pesan ide. Mungkin enak kali ya kalau ada restoran sedia menu ide. Kalau misalnya ada, aku mau pesen ide, yang tinggal di order sesuai permintaan. Klik pesan 2 ide panggang tanpa kosong. Udah sesuai aplikasi mas? Sudah mas, sudah sesuai aplikasi. Ide. Mau sepintar atau sebodoh kita dalam mengoperasikan aplikasi, sejago apapun mendesain pakai aplikasi keluarga Adobe ataupun aplikasi yang berbayar sekalipun, kalau kita nggak ada ide, ya mau bikin apa? Ya kan guys, betul? Kalau kita punya aplikasi, bisa bikin aplikasi apa aja, kita jago. Kalau kita nggak ada ide, ya mau bikin apa? Ya buat apa? Itu kan guys. Jadi sebenarnya aplikasi adalah kendaraan kita. Aplikasi adalah sarana transportasi kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ide tadi adalah tujuan kita. Mungkin kalau misalnya mau bikin desain yang sederhana saja, tidak kompleks-kompleks banget, bisa mungkin pakai aplikasi PowerPoint, bisa pakai aplikasi Canva. Nah, kalau misalnya mau bikin desainnya kompleks, detail, dan warna-warnanya itu transparan dan gradasinya itu banyak, mungkin kita bisa pakai keluarga Adobe. Ya, sepertinya Adobe harus mensponsori video saya. Ngomong-ngomong tentang ide, nggak setiap orang itu mau dan sanggup menjalankan idenya. Tapi aku sendiri juga yakin kalau setiap orang pasti punya ide, walaupun ada juga yang nggak ketemu idenya. Nggak ada aturan baku dari mencari ide, setauku. Atau teman-teman kalau biasanya cari ide gimana ya? Coba silakan tulis di kolom komentar. Nanti yang komentarnya bagus, saya beri pinnya selamanya. Lumayan kan buat promosi channel kalian. Dia juga belum besar, gimana promosi? Ya harapan saya ini bisa besar channelnya. Dan nanti pas saya pin komentar teman-teman juga bisa langsung terangkat juga. Harapannya gitu. Semoga ya. Oke, subscribe dulu dan like, share agar video saya bisa tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, bisa monetize, bisa lagi bikin konten ya. Nah, ide yang sudah didapat tadi, kalau aku biasanya tak bayangin terlebih dahulu. Maksudnya apa? Tak bayangin sambil tak terapin di desain. Jadi kalau bayang-bayangan kita bingung kan ya gitu. Kayak misalnya elemennya mau kayak gimana, warnanya kayak gimana, teksnya nabrak nggak sih sama desain-desain atau elemen-elemen yang lain, kontras nggak sih warnanya. Nah, kalau backgroundnya gelap, mungkin teksnya bisa kita ganti putih, ya kan, saling melengkapi. Seperti udah topik itu. Teksnya misalnya warnanya gelap, backgroundnya bisa putih, jadi saling melengkapi, saling mengisi supaya kontras dilihat enak. Misalnya kalau backgroundnya hitam, teksnya hitam, apakah kebaca? Tentu tidak, kan? Apa misalnya backgroundnya putih, teksnya kita bikin terang gitu, kuning terang gitu misalnya, apakah terbaca? Pastinya tidak, ya
Perhatikan juga teksnya, kira-kira mepet nggak ke atas, atau jangan-jangan ini malah bikinnya terlalu ke bawah. Proporsional nggak sih desain kayak gitu? Terus kita cek lagi, udah semuanya, ini desainnya kira-kira kepenuhan nggak ya? Atau jangan-jangan white space-nya kurang, jadinya terkesan rame banget nggak sih? Padahal desain tuh paling nggak white space-nya juga main kan tuh, supaya mata nggak capek lihatnya. Kalau sudah white space yang main, tentunya sudah jadi proporsional. Jadi dari judulnya, sub headline, lalu isi, lalu info-info, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, kalau misalnya saya punya desain seperti ini, kira-kira enak nggak ya dibaca? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, aku sendiri percaya bahwa tidak semua orang bisa mendesain dengan enak dilihat. Tapi, aku percaya kalau semua orang itu bisa melihat desain mana yang enak dilihat. Ya kan? Karena semua orang bisa menilai. Betul? Betul. Berarti setiap orang punya bakat dua. Pertama, punya ide dan kemampuan menilai, ya kan? Dua poin itu yang membuatku cukup percaya diri untuk belajar desain lebih dalam, terutama buat slide presentasi. Karena desain slide yang kubuat paling tidak semoga membuat anak-anak itu senang belajar, ada visual desain yang indah, gak bikin anak-anak mengantuk. Ya, semoga aja mereka juga paham dengan materi yang saya sampaikan ke mereka. Toh, di zaman yang maju seperti ini, sepertinya lebih mudah mengkomunikasikan sesuatu lewat desain grafis. Betul tak betul? Betul. Jadi ya mengapa kita nggak belajar dari sekarang? Apa salahnya belajar desain grafis? Apa salahnya belajar desain slide presentasi? Mungkin hari ini kayak terdengar konyol, tapi setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, siapa yang ngira kalau ini bakal banyak dicari orang-orang? Ya kan? Siapa yang akan ngira itu? Saya pun juga nggak ngira. Kalau ternyata juga nggak dicari. Yang penting adalah investasi leher ke atas. Ilmu adalah aset yang bisa kita teruskan, kita tularkan ke anak cucu kita atau ke murid-murid kita. Lewat apa? Lewat ilmu, lewat pendidikan. Kita mungkin bisa menularkan lewat barang-barang ataupun material, tetapi itu tidak menjamin akan tetap utuh hingga mereka hidup. Toh kalau mereka nggak menjual, kok mereka menjual atau mereka mempergunakan dengan yang lain, ya kan? Tapi kalau ilmu tidak akan lekas hilang, kecuali hilang kalau nggak dipakai. Nah, ya kan? Kayaknya kita harus terus belajar, terus berbagi. Ya, mungkin segitu dulu kisah desain dari seorang guru non-desainer. Aku pikir kalau mau jadi guru yang bisa desain, paling tidak harus one step ahead. Artinya apa? Kita harus sudah belajar satu bab lebih awal dari teman-teman kita. Harus belajar lebih dulu, harus tahu lebih dulu. Apalagi kita dari seorang guru yang non-desainer, bukan desain. Tidak ada bakat desain, nggak ada basic desain sama sekali. Belajar sambil dipraktekkan dan sambil berbagi agar tidak lupa. Mari kita sama-sama belajar wujudkan 1000 guru bisa desain di tahun 2023 bulan Mei. 1 tahun lagi dari sekarang kita wujudkan 1000 guru bisa desain. Bisa? Pasti bisa. Kita bisa dengan sedikit-sedikit perubahan karena bisa perlahan. Oke, terima kasih teman-teman guru. Salam sukses. Oke, lanjut. Dua hal itu yang membuatku belajar lebih dalam tentang kalau mau jadi guru yang bisa desain, desain mana yang enak dilihat? Kalau mau jadi guru yang bisa desain, aku pikir kalau mau jadi guru yang pertama,